Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Astika Arum Dimastuti akan menjelaskan tentang latihan soal pengendalian proses yang kemarin. Yaitu soal yang pertama adalah Anda diberi proses yang mencakup reaktor kimia, pemisahan flash, penukaran panas, dan perpipaan yang terkait dalam sistem. Sebagai pengendali kontrol, diusulkan dua konfigurasi proses untuk mengendalikan variabel berikut. Yang pertama adalah feed reaktor temperatur dengan simbol T4, terus reaktor outlet flow rate F3, dan reaktor liquid level. Petunjuk dalam soal ini adalah menentukan katup mana yang memiliki efek kausal pada setiap sensor. Nah, skema yang diperoleh dari soal latihan nomor 1 seperti berikut. Itu ada feed tank HE, reaktor kimia HE, dan flash paration. Nah, di sini ada feed tank. Feed tank merupakan tangki yang digunakan untuk menyimpan bahan untuk digunakan dalam proses tersebut. Nah, yang pertama adalah HE. HE di sini berpengaruh. Yang pertama, HE digunakan untuk mengalirkan fluida dari feed tank menuju reaktor kimia dan sebagai alat penukar panas. Nah, di sini kan kenapa di sini ada dua valve V1 dan V2? Karena prinsip fluida untuk penukaran panas sendiri memiliki dua fluida yang bertindak sebagai fluida dingin dan fluida panas, sehingga perlu adanya dua bukaan valve fluida dingin dengan cara membuka valve 1 dengan bantuan pompa sehingga keluar dari feed tank dengan disedot pompa dan dialirkan menuju valve 1 masuk ke penukaran panas bersamaan dengan hot oil yang dibuka dengan valve 2 masuk ke penukaran panas sehingga suhu yang keluar adalah T3. Dan di sini ada T4, itu suhu yang dibutuhkan untuk masuk reaktor kimia. Dengan flow rate F2, maka valve 3 dapat dibuka. Nah, di sini ada liquid control. Liquid control di sini untuk mengatur agar permukaan cairan stabil. Jika permukaan cairan sudah melebihi batas atau maksimal di sini, dengan catatan sudah mengalami reaksi kimia, maka valve 3 ditutup. Valve 3 dulu ditutup, sehingga batasnya kan menjadi sekian maksimum. Setelah terjadi reaksi kimia, maka valve 5 dapat dibuka. Valve 5 dapat dibuka. Nah, setelah itu jika liquidnya masih berada di bawah, maka valve 3 ini tetap dibuka sehingga liquid levelnya berada pada batas yang diinginkan. Jika V3 dibuka, maka V1 dan V2 ikut dibuka. Jika V3-nya ditutup, maka V1 dan V2 ikut ditutup. Nah, setelah itu kita ke V5. Jika sudah keluar dengan di sini tadi dengan catatan sudah mengalami reaksi kimia, maka akan dialirkan keluar. Valve 5 dibuka dengan bantuan pompa. Nah, di sini kan ada HE lagi nih. Bertindak sebagai penukaran panas, tentunya ada fluida dingin dan fluida panas. Makanya ada dua valve yang disediakan, yang bertindak sebagai fluida panas dan bertindak sebagai fluida dingin dialirkan menuju ke HE. Dan selanjutnya terjadi penukaran panas dan akan dialirkan ke flash paration menggunakan valve 6 untuk bukaannya. Suhu T7-nya diinginkan untuk masuk ke flash paration. Nah, di sini ada pressure control dan liquid control.
Tekanan kontrol di sini berfungsi untuk menjaga tekanan sesuai standar dan mengatur besar kecilnya tekanan pada sparatiate. Nah, di sini kan flash sparatiate itu produknya akan naik dengan tekanan sekian dan flow rate sekian, maka valve 8 atau valve produk itu bisa dibuka. Sedangkan liquid dari flash sparatiate itu akan turun, yang mana dibaca dengan sensor liquid. Jika batas di sini sudah maksimal, tentunya valve 6 di sini ditutup. Jika batas di sini sudah maksimal, lalu valve ini valve 4. Valve 4 di sini dibuka. Valve 4 dibuka sehingga cairan di sini tuh turun dengan bantuan pompa. Selanjutnya valve 4 dibuka dengan suhunya T9. T9 ini disesuaikan hingga suhunya menjadi T4. Lalu valve 3 dibuka. Nah, di sini penting untuk dilakukan adalah ketika valve 3 dibuka, yang mana cairannya berasal dari flash sparatiate bagian bawah atau cairan dari hasil flash sparatiate, maka valve 2 dan 3 di sini ditutup. Nah, di sini kan valve 4. Valve 4, jika dia menggunakan valve 4 ini dibuka, valve 3 juga dibuka, berarti kan yang feed tank sampai awal ini tadi kondisinya tertutup, valve sini tertutup, valve sini tertutup, sehingga akan menggunakan recycle bahan dari flash sparatiate. Proses ini akan sama seperti halnya dari awal tadi, bedanya hanya di pembukaan valve. Kalau tadi valve 1-2 dibuka, kalau ini valve 1-2 ditutup, namun valve 4 di sini dibuka, sehingga valve 3 juga dibuka, mengalir, mengalami reaksi dengan liquid level, lalu terjadi reaksi kimia, liquid batas ditentukan, valve 5 dan 7 dibuka karena ini alat penukar panas HE bertindak sebagai fluida dingin dan fluida panas, terjadi pertukaran, maka V6 dibuka dan akan terus berlanjut seperti tadi, produk naik, terus sisanya akan turun menjadi bahan recycle dan kembali berulang. Jadi siklusnya akan berputar siklus. Nah, itu menjawab soal yang nomor pertama, latihan soal yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 2, yaitu menyarankan konfigurasi kontrol untuk menyelesaikan kendala berikut. Ada 5 kasus di sini. Kasus yang pertama adalah tekanan tinggi berbahaya. Kedua, tidak ada aliran masuk, dapat merusak pompa. Ketiga, suhu tinggi dapat menyebabkan pemuatan termal di kolom. Keempat, kualitas produk di kolom bawah adalah yang paling kritis. Kelima, menjaga proses pada tingkat lancar dan hindari kolom kering. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kenapa jika tekanan tinggi itu berbahaya. Nah, efek dari tekanan tinggi sendiri itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika flash sparatiate di sini tekanannya terlalu tinggi, kemungkinan yang pertama adalah alat ini dapat pecah atau mungkin saja meledak, sehingga dapat membahayakan alat itu sendiri atau lingkungan sekitarnya, keselamatan orang-orang di sana,
keselamatan pabrik itu sendiri. Maka jika tekanan dibiarkan naik dengan catatan kondisinya jauh di atas kondisi normal, maka untuk menjaganya perlu adanya PC atau kontrol temperatur. Fungsinya adalah untuk mengontrol tekanan dengan cara menyesuaikan posisi katup di saluran uap, atau bisa saja menghentikan umpan ketika cairan sudah hampir mencapai batas. Nah, jadi di sini ada liquid level. Jika cairan sudah mencapai batas, kita dapat menutup valve yang di sini. Juga kita dapat membuka valve produk jika tekanan sudah mencapai batas ketentuan. Katup dibuka untuk mengalirkan uap dan katup ditutup ketika naik di atas ketentuan. Jadi katup di sini ditutup lalu dibuka perlahan. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Pompa bisa saja rusak jika tidak ada aliran yang masuk. Kenapa? Karena pompa di sini mengalirkan cairan dari flash-paration, yang mana cairan ini didapat dari He1 dan He2 dengan suhu yang berbeda yang bertindak sebagai fluida dingin dan fluida panas. Itu terjadi pertukaran panas di sini, pertukaran suhu, lalu dia akan masuk fluidanya dengan pembukaan valve lalu masuk ke dalam liquid. Nah, salah satunya dengan liquid control. Pompa bisa saja rusak jika tidak ada cairan yang mengalir melaluinya, maka perlu adanya liquid control di sini. Dengan cara memastikan reservoir cairan di bagian bawah melindungi pompa dari kerusakan. Nah, jadi pompa liquid jika sudah mencapai batas itu dialirkan turun, disedot dengan pompa, lalu valve dibuka sehingga cairan keluar. Atau bisa saja pengendalian darurat yang akan mematikan pompa ketika tingkat menurun di bawah nilai yang ditentukan. Misalnya batasnya ini, ketika cairan sudah berada di bawah ini, maka di sini otomatis kontrol akan memerintahkan pompa ditutup. Pompa ini ditutup otomatis sehingga perlahan akan mencapai batas standarnya dan mengalami prosesnya. Soal yang ketiga adalah suhu tinggi dapat menyebabkan pemuatan termal di kolom, yaitu temperatur semakin tinggi maka uap air murni semakin tinggi. Dengan tekanan sama, kenaikan temperatur operasional separator akan menyebabkan konsentrasi air dalam gas semakin besar dan jumlah air yang dipisahkan semakin kecil. Suhu operasional separation dibatasi maksimalnya karena akan mempengaruhi komposisi dan titik didih produk. Apabila suhu terlalu tinggi, maka akan terjadi perengkahan atau produk bisa saja rusak. Kontrol yang dilakukan dengan penyesuaian suhu di flash atau HE. Jadi di sini kita dapat menyesuaikan suhu di dalam flash separation atau suhu di keluaran HE T5, T2 atau T4, T3. Jadi yang penting itu yang di sini T5. Itu suhu yang akan dimasukkan disesuaikan sehingga tetap mengutamakan kualitas produk.
Strateginya dengan pengukuran real time dan penyesuaian suhu keluar HE atau suhu masuk fluorescence. Soal yang keempat, 4 dulu, belum 5, baru 4. Kualitas produk di kolom bawah adalah yang paling kritis. Kenapa bisa begitu? Karena fluorescence prinsipnya adalah memisahkan cairan yang berupa gas dan air yang bercampur dengan minyak dengan cara umpan dipanaskan. Di sini umpan dipanaskan, lalu penurunan tekanan, pemisahan cairan dan uap. Cairan akan turun dan uap akan naik. Nah, di sini kan produknya berupa gas atau uap. Sehingga dikatakan bila paling bawah itu adalah produk yang paling kritis. Karena bisa saja kandungan gas di bawah sini itu ada namun tinggal sedikit atau hampir tidak ada gas yang berada di sini, sehingga dikatakan bahwa kondisi produk paling bawah itu dikatakan kritis. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 5. Kasusnya adalah menjaga proses pada tingkat lancar dan hindari kolom kering. Proses lancar. Nah, tingkat kontrol dirancang dengan perubahan yang lambat dan halus pada aliran cairan. Levelnya harus tetap dalam batas yang ditentukan karena tidak bisa tetap konstan. Levelnya dijaga, level liquid dijaga karena tidak bisa terus segini. Suatu saat dia akan melebihi, suatu saat dia akan berkurang. Maka perlu dijaga. Misalnya meningkatkan aliran uap ke penukar panas, maka unit lain akan menghasilkan lebih banyak uap. Manipulasinya adalah di HE ini. Dengan cara meningkatkan panas dari HE, maka uap di sini akan naik juga. Terus kenapa kita perlu menghindari kolom kering? Karena kolom kering membutuhkan suhu yang lebih tinggi, biasanya digunakan untuk material padat yang dipanaskan agar mendapat fasa uap dan cair. Nah, di sini kan suhunya 298. Jika kolom kering itu bisa saja melebihi di atasnya, tekanannya menyesuaikan, sehingga bisa saja fluorescence di sini berlebih, sehingga kurang cocok untuk kolom kering metodenya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.